Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kondisinya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan pembiasaan dengan tadarus. Mari kita lihat untuk tadarus. Nah, silakan dibaca bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas pembacaan surat Al-Ikhlasnya. Mudah-mudahan dengan membiasakan tadarus kita mendapatkan pahala yang besar, syafaat dari Al-Quran di hari akhir. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu untuk kelas 10 MIPA 1. Nah, kita mulai dari absen pertama. Abdullah Fajar hadir. Abdurrahman Fatih sakit? Oh, sakit. Mudah-mudahan sembuh. Abdurrahman ada. Ahmad Fadlul Falah hadir. Ahmad Imanul Haq ya hadir. Amalia Marhamah, Amelia Zahra Nisa izin kegiatan paskibra. Ani Nurlaili hadir. Bayazid Al-Bustami ya hadir depan. Fahri Ibrahim sakit. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Fatihatul Zahra ada. Habibatus Syahada hadir. Inayatul Maula hadir. Indah Kurniasi hadir. Hilyah Azizah, Lutfi Syamsul Ma'arif, Nikah Hairun Nisa hadir. Muhammad Jauhar Makmun, Muhammad Jafaul Khairi hadir. Yang terakhir Siti Julaiha sakit. Nah, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Perlu kita pahami ya, sebelum kita menginjak ke materi yang hari ini ya, mungkin ada kaitannya dengan materi di minggu lalu tentang sifat wajib. Ada yang tahu apa itu materi sifat wajib?
dibagi menjadi berapa? Empat. Yang pertama nafsiyah, yang kedua yang ketiga, yang keempat ya, pinter semua ya, masih hafal semua. Berarti Anda sudah siap untuk berganti materi yang hari ini, yaitu tentang sifat mustahil atau sifat muhal. Di dalam materi tentang sifat muhal, kenapa kita mempelajari sifat muhal? Karena orang yang memahami tentang akidah, dia akan punya kemandirian, punya jiwa yang kuat. Orang yang sudah mengenal bahwasanya Allah itu ada, dan ketika ada permasalahan, maka orang itu akan selalu menggantungkan masalah itu pada Allah. Namanya orang yang punya jiwa kuat. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu pengertian muhal? Ada yang tahu apa itu muhal? Tidak boleh ada. Nah, ini sudah benar ya, sudah tahu, sudah paham. Nah, tinggal nanti kita perdalam kembali apa itu muhal, kemudian ada berapa jenis muhal, dan nanti kita pahami lebih jauh kembali. Berikutnya, di dalam materi sifat muhal ada CP. Nah, CP adalah cakupan pelajaran. Jadi ada CP-nya, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di dalam capaian itu siswa harus mengidentifikasi tentang sifat wajib, sifat muhal, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah. Itu adalah CP, capaian pembelajarannya. Di dalam CP nanti ada TP, ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang akan kita pelajari di sini adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi tentang pengertian ataupun yang lainnya dari sifat muhal. Nah, itu TP-nya. CP dan TP yang harus kita pelajari di hari ini. Untuk memudahkan kita belajar, alangkah baiknya kita kelompokkan terlebih dahulu untuk kelas ini menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok pertama dipimpin oleh Muhammad Jawhar Mahmud, siap ya? Kelompok 2 oleh Riyah Azizah, siap. Kelompok 3 oleh Siti Julaiha, siap. Ya. Dan kelompok 4 oleh Lutfi Syamsul Ma'arif. Nanti silakan di dalam kelompok itu Anda pahami, dan Bapak sudah menyerahkan LKPD, lembar tentang peserta didik, ya. Lembar kegiatan peserta didik. Itu nanti ada pertanyaan yang harus dijawab, yang sekiranya nanti bisa disampaikan dalam tayangan nanti. Ya. Nah, nanti silakan dibahas di situ. Sudah paham ya? Nah, sudah paham. Nah, kita mulai ke kegiatan inti. Ya, silakan di dalam kelompok dulu, kemudian Anda bahas tayangan yang sekarang Bapak tampilkan. Nah, sebelum itu, untuk kelompok 1, Bapak berikan permasalahan. Masalahnya apa? Seandainya Allah dilahirkan, beristri, kemudian beranak, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta? Nanti silakan dibahas oleh kelompok 1. Kelompok 2, seandainya Allah buta, tuli, bisu, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta ini? Nanti akan silakan dibahas di dalam kelompok. Kelompok ketiga, seandainya Allah lebih dari 1, ada 2, 3, 4, seterusnya, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta ini? Kelompok 3 ya. Dan kelompok 4, seandainya Allah berbentuk seperti manusia, nah seperti ini wujudnya, ya, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta? Paham? Nah, silakan Anda pahami materi tersebut dalam tayangan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yastahilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni bil jihati. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian kedua. Mari kita pahami bersama-sama. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis sifat wajib mustahil Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran menganalisis sifat wajib mustahil Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada materi sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang kedua akan membahas mengenai sifat mustahil. Apa itu mustahil dan apa saja macam-macamnya. Mari kita pahami bersama-sama. Sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah, dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Macam-macam sifat mustahil Allah ada 20, yaitu adam, putus, fana, munasalatul hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'addud, ajzun, karahatun, jahlun, mautun, shamahun, umrun, bukmun, ajizan, mukrahan, jahilan, mayyitan, asamma, a'ma, dan akama. Pertama, adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil adam berarti Allah tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi mustahil jika sang pencipta itu sendiri tidak ada. Dalil sifat adam, Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang kedua, kudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal atau permulaan. Sifat mustahil kudus berarti Allah tidak ada yang mendahului, karena ada sebelum segala sesuatu ada, dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib tidak. Dalil sifat kudus, Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang ketiga, fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah tidak mungkin binasa, karena Allah kekal dalam keabadian. Dalil sifat fana, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu syai'in halikun illa wajhah lahu hukmu wa ilayhi turja'un.
Yang keempat, mumatsalatul hawadits. Dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumatsalatul hawadits berarti Allah tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Dalil sifat mumatsalatul hawadits, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima, ihtiyajun li ghairihi. Dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sifat mustahil ihtiyajun li ghairihi berarti Allah Maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain, karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta dan seisinya. Dalil sifat ihtiyaju li ghairihi, wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Dan innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ta'adu dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'adud Allah tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Dalil sifat ta'adud, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajzun dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil ajzun berarti Allah tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Dalil sifat ajzun, yakadul baru yataqabbalu syarahu kullama aqa'a lahum masyarihi wa idza ajlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Karoha dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Sifat mustahil karoha, Allah berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala besaran ciptaannya. Dari sifat karoha, khalidina fiha ma dama bis samawati wal ardi illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadul dalam bahasa Arab artinya boleh. Sifat mustahil jadul berarti Allah tidak mungkin bersifat bodoh, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil sifat jadul, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil mautun berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa, karena zat yang kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Dalil sifat mautun, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Somamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil somamun berarti Allah tidak mungkin tidak mendengar
a'ma berarti Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Dalil sifat a'ma. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Bukmun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bukmun berarti Allah tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. Dalil sifat bukmun. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Kaunuhu ajizan. Ajizan dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil kaunuhu ajizan berarti Allah tidak mungkin memiliki kelemahan karena Dia memiliki kekuatan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Dalil sifat kaunuhu ajizan. Yakadul barqu yakhtafu absarahu kullama adwa lahu ma syawfihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaunuhu karihan berarti Allah tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena Ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Dalil sifat kaunuhu karihan. Khalidina fiha ma dama bis samawati wal ardi illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kaunuhu jahilan dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahil berarti Allah tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Dalil kaunuhu jahilan. Yastaqtunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka wa laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha waladun fa in kanat ithnatayni falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rajulan wa nisaa'a falidhakari mithlu hadhil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Kaunuhu mayyitan dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Sifat mustahil kaunuhu mayyitan berarti Allah tidak mungkin mati, binasa, hilang dan tergantikan oleh apapun, karena Allah kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Dalil kaunuhu mayyitan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Kaunuhu as-samad dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil kaunuhu as-samad berarti Allah tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. Dalil kaunuhu as-samad. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Kaunuhu a'ma dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil kaunuhu a'ma berarti Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Dalil kaunuhu a'ma. Inna Allaha ya'lamu
sifat mustahil Allah bakalan. Dalil kaunuhu al-kalam wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsussuhum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Ya sudah. Karena pembelajaran kita pada waktu Sudah paham semua? Ada yang pertanyaan? Silakan yang belum jelas disampaikan. Di kertas yang tadi sudah ada ya. Silakan boleh disampaikan aturan tangan yang kurang jelas. Aturan tangan yang kurang jelas. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa perbedaan Allah dengan makhluknya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Seperti apa perbedaan Allah dengan makhluknya? Makhluknya kita sudah tahu pasti akan binasa, akan hancur. Allah tidak akan hancur. Jadi itu satu perbedaan dari banyak perbedaan. Paham? Nah, kelompok 2 ada pertanyaan? Ya silakan disampaikan. Apakah manusia dapat berbicara dengan Allah? Nah, ini pertanyaan bagus lagi. Manusia seperti halnya Nabi Musa ini berbicara dengan Allah, tapi kemampuannya tidak akan mampu secara langsung berbicara, sehingga kita pahami Nabi Musa langsung pingsan. Itu baru kilatan cahaya, belum bertemu dengan Allah. Jadi bisa, tapi kemampuan manusia itu tidak akan kuat. Nabi Muhammad Mi'raj itu langsung bertatap muka dengan Allah. Tapi kita tidak bisa membayangkan seperti apanya. Jadi bisa manusia berbicara dengan Allah. Tapi kalau Allah mengizinkan. Selanjutnya ada kelompok 3. Ya silakan disampaikan. Kalau Allah tunggal, kenapa namanya banyak? Kita kenal ada Asmaul Husna, namanya banyak. Nah, Allah dengan nama yang banyak itu menandakan kebesaran Allah di alam jagat raya ini sangat banyak. Namanya Allah itu zatnya satu, tapi dalam hal-hal yang lain terkenal dengan kebesaran-kebesarannya tadi. Namanya satu, Ismul A'zam adalah Allah. Di nama-nama tadi itu menunjukkan bahwa Allah itu maha yang lain, maha besar, maha agung dan yang sebagainya. Yang terakhir ada kelompok 4. Ada Pak. Ya silakan. Apakah salah jika kita menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia seperti agama Kristen, Hindu, dan Buddha? Nah ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah salah kalau kita menggambarkan sosok Allah dengan manusia atau makhluknya seperti agama yang lain? Di Kristen Tuhannya Yesus seperti manusia. Di Hindu Tuhannya patung, Siwa. Nah, itu seperti manusia. Apakah salah? Nah, kalau digambarkan Tuhan itu seperti hal tadi, maka akan mengurangi kebesarannya. Oh, Tuhan tangannya kecil. Oh, Tuhan kakinya panjang sebelah. Ini kan nanti kan mengurangi kebesaran. Makanya tidak bagus untuk digambarkan dalam gambaran relief yang konkret, yang jelas. Paham? Nah, kalau sudah paham semua, silakan didiskusikan materi yang tadi ditayangkan itu di dalam kelompok masing-masing dan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak kasih yang tadi dikasihkan. Ya silakan berbagi semuanya untuk berdiskusi. Nama kelompok ya, ini nama kelompok. Kelompok 4 kasih nama di sini. Kerjakan. Yang sudah ada aturannya kerjakan. Sudah paham ini yang ditunjukkan?
Jadi semua seperti ini aturannya, kerjakan istilahnya nama kelompok ya. Sudah sudah paham kerjakannya, nanti di depannya dikasih nama kelompok ya. Yang susah kelompok 2 apa? Ada dikasih nama kelompok ya, nama kelompok 2 dikerjakan, itu sudah ada ketentuan sini. Kelompok ini jawabannya ya. Soal ketulian 543 3 soal yang dikerjakan di presentasikan. Kelompok ini nanti dikerjakan tidak semua ya. Nah ini nanti dua tiga ada. Kelompok ini nggak semua kerjakan ya, ambil berapa aja, nomor 45 dan kerja, nomor 45. Sudah semua, kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3, kelompok 4 selesai semua. Selesai. Mari kita presentasikan presentasi kelompoknya Johar. Silakan ke depan 2 orang perwakilannya untuk mempresentasikan. Salam dulu ya. Ada ke sana. Nggak usah ngikutin, biar sebelah sini aja biar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan sifat yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama dari kelompok kami menjawab tentang soal mustahil itu sebagai berikut. Sifat mustahil Allah merupakan kelanjutan dari 7 sifat sebelumnya. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Sifat ma'nawiyah, B. Sifat salbiyah, C. Sifat ma'ani, D. Sifat nafsiyah, E. Sifat ulfiyah. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu sifat ma'nawiyah. Lanjut soal seseorang ingin bersedekah agar dikenal sebagai pengusaha yang dermawan. Sikap yang tepat dengan meneladani sifat wajib Allah as-sama adalah A. Memperbaiki niat sedekah, B. Bersedekah lebih banyak lagi, C. Menerima pujian lain, D. Mencari uang lebih banyak lagi, E. Merasa bangga diri. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu memperbaiki niat sedekah. Lanjut. Soal selanjutnya. Allah tidak mampu melihat semua makhluk ciptaannya meskipun berada di tempat yang sangat dalam dan gelap. Allah tidak bersifat A. Asoma, B. Abkama, C. Ahma, D. Karihan, E. Jahilan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu Ahma. Kami dari kelompok 1 ingin diidentifikasi
mumasalatul hawadisi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi berarti Allah tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik dengan sifat ataupun perbuatan dan perilakunya makhluknya yang pasti seperti kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah atau setara dengan kesempurnaannya. Sifat mumasalatul hawadisi berkebalikan dengan sifat mukhalafatul hawadisi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Ya, bagus sekali. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2, kelompoknya Ilya dipresentasikan hasilnya. Ya, di samping gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sifat mustahil. Adapun contoh soal yang pertama yaitu seperti huwallazi la yumkin wujuduhu. Itu jawabannya sifat mustahil. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 50 ayat 3, Quran surat yang ke-57 adalah dalil dari sifat kudus. Saya akan membacakan identifikasi, eksplorasi, analisis masalah dan solusi. Somamun dalam bahasa Arab artinya kulit. Sifat mustahil somamun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah mampu mendengar semua hal bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil samaun berkebalikan dengan sifat Allah yang sama, yakni Maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Sifat mustahil samaun bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Asyura ayat 11 dan surat Al-Maidah ayat 76. A'ma dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil a'ma berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat a'ma berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala basar, yakni Maha melihat dengan segala kekuasaannya, tidak ada di alam semesta yang akan luput dari penglihatannya. Sifat mustahil a'ma bagi Allah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18 dan surat Al-Baqarah ayat 265. Rukun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil rukun artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. Atas keagungannya, Allah berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yakni para nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah tidak berkata-kata atas segala yang telah terjadi dan tercipta atas kekuasaannya. Sifat mustahil rukun bagi Allah tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 dan surat An-Nisa ayat 164. Nah, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari sana, kelompok selanjutnya, kelompok ketiga, kelompoknya Siti Julaiha. Silakan ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terjadilah maka segala sesuatu, yaitu karohatun, sifat karohatun. Yang kedua, menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan Allah SWT yang tidak maha sempurna. C. Sifat salbiyah. Dan yang ketiga, tidak akan ada suatu hal apapun yang luput dari pandangan Allah SWT, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang, yaitu somahu. Ta'adud dalam bahasa Arab berarti terbilang. Sifat mustahil ta'adud Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu dan tidak pula bersekutu atau beranak pinak. Sifat ta'adud berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah yang bermakna tunggal, dan umat muslim wajib mempercayainya sebagai sang pencipta satu-satunya. Sifat mustahil ta'adud tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Lutfi Syamsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sifat mustahil Allah secara lengkap. Jelaskan klasifikasi sifat mustahil Allah secara lengkap. Contohnya, sifat mustahil Allah terbagi menjadi 4, yakni A. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. B. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. C. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. D. Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sebutkan sifat mustahil dari sifat ma'ani beserta pengertiannya. Sifat ma'ani ada 7, yakni 1. Al-Azizu adalah Allah tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. 2. Karohatun. Karohatun adalah Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. 3. Jahlun. Jahlun adalah Allah tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 4. Mautun. Mautun adalah Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. 5. Samaun. Samaun adalah Allah tidak mungkin tidak mendengarkan karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta. 6. Umyun. Umyun adalah Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. 7. Bukmun. Bukmun adalah Allah tidak mungkin bisu atau diam karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan
dan tuntunan hidup bagi manusia. 5. Tuliskan salah satu dalil nakli bahwa Allah muhal bersifat mumasalatul hawadisi serta terjemahannya. 5. Walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas. Identifikasi, eksplorasi, analisis masalah dan solusi. Mumasalatul hawadisi dalam bahasa artinya serupa atau menyerupai makhluknya, sifat mustahil. Mumasalatul hawadisi berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilakunya. Makhluknya yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang merupai Allah subhanahu wa ta'ala atau setara dengan tidak ada sesuatu pun yang merupai Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaannya. Sifat mumasalatul hawadisi berkebalikan dengan sifat mughalafatu hawadisi yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah untuk presentasi dari setiap kelompok. Bapak lanjutkan untuk kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kelompok satu loh kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Allah memiliki sifat mustahil yakni mumasalatul yang artinya tidak menyerupai dengan makhluknya. Jadi Allah itu mustahil, tidak mungkin yang namanya serupa atau sama dengan makhluknya. Makhluknya yang memiliki sifat lemah dan kekurangan, dan tidak ada satupun yang menyerupai atau setara dengan Allah yang maha sempurna. Mantap sekali. Boleh menyimpulkan kelompok dua? Boleh menyimpulkan kelompok dua? Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi somamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil somamun berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan dari seseorang. Allah mampu mendengar semua hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil somamun berkebalikan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sama, yakni maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Jadi Allah itu tidak mungkin buta, tuli, dan bisu. Ketika Allah memiliki sifat tersebut, maka dunia ini akan hancur. Akan hancur. Ya, good job. Ada lagi untuk menyimpulkan kelompok tiga? Ya, silakan. Kita dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil attribut Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbilang karena Allah maha esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ta'aruf yang berarti lebih dari satu dan tidak gelap, sukun atau beranak pinak.
super sekali. Tidak kelompok terakhir dan turunan. Ada Pak, sifat mustahil makhlukul hawadisi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Sifat mustahil makhlukul hawadisi tercantum dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Sudah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Thayyib sekali ya. Yaitu kegiatan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita menyelesaikan semua tahapan demi tahapan, sampailah kepada akhir dari pembelajaran. Tadi sudah disimpulkan semua oleh anak-anak, dan semua hasil kesimpulan tadi sudah hebat-hebat semua ya. Sudah mengatakan Anda ini sudah levelnya high thinking. Untuk minggu depan insya Allah kita akan kembali membahas tentang sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat jahis. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang panjang untuk kembali di minggu depan dengan tema sifat jahis. Sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih yel-yel dulu untuk kelas MIPA 1. MIPA 1 hebat, MIPA 1 juara, paham? MIPA 1 hebat, MIPA 1 juara. Mudah-mudahan itu adalah doa kita semua. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita semua membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ketua kelas mohon dipimpin doa pulang. Wallahu a'lam bishawab. Ya ilahal alamin ya mujibas sayyidina adana minka rasada wa sadada wa yaqina rabbi jamilna bi ilmi wa minna dunya wa dina wa minna min kulli su'i wa zuri khairati fina wa na'ila Waalaikumsalam warahmatullahi